Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas soal PAT ya, soal penilaian akhir tahun untuk kelas 4 tema 8 bagian ke-1 ya. Bagian ke-1 ini terdiri dari muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Soal-soal ini berdasarkan kurikulum 2013, jadi kurikulum yang berlaku sekarang ini. Jadi materinya sesuai sekali dengan apa yang dipelajari sekarang ini. Baik, sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Ini ya, soal nomor 1. Berikut merupakan contoh keragaman fisik, yaitu A. Kegemaran dan berat badan, B. Sifat dan tinggi badan, C. Warna kulit dan jenis rambut, D. Warna kulit dan kegemaran. Nah, ini keragaman fisik. Jadi keragaman fisik itu keragaman yang tampak, yang dapat dilihat oleh mata ya. Baik, jawabannya adalah ini C ya, warna kulit dan jenis rambut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini Amin suka bermain bola, sementara Beni suka bersepeda. Hal tersebut di atas menunjukkan keragaman. Nah, ini ya, A. Sifat, B. Kegemaran, C. Fisik, D. Budaya. Ya, jelas jawabannya ini adalah keragaman kegemaran ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 di soalnya ada sebuah gambar ya. Jadi ada perintah amati gambar di bawah ini. Nah, ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, baik, mari kita lihat pertanyaannya. Penjelasan sifat individu berdasarkan gambar di atas adalah A. Gambar 1 dan 2 kedua-duanya menunjukkan sifat baik. B. Gambar 1 sifat tidak baik, gambar 2 sifat baik. C. Gambar 1 dan 2 kedua-duanya menunjukkan sifat tidak baik. D. Gambar 1 sifat baik, gambar 2 sifat tidak baik. Nah, ini ya, perhatikan gambarnya. Nah, jawabannya yang mana nih? Nah, tentu jawabannya yang ini, D ya. Jawabannya D. Kenapa D? Nah, ini kan nomor 1 menolong orang. Nah, nomor 2 ini mengganggu orang. Jadi gambar 1 ini sifatnya baik, gambar 2 ini sifatnya tidak baik. Artinya tidak perlu dicontoh yang sifat tidak baik itu ya. Yang sifat baik tadi harus dicontoh dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Sikap yang baik terhadap teman yang berbeda suku adalah A. Mengajak bicara dengan menggunakan bahasa suku kita sendiri, B. Melarang berbicara menggunakan bahasa sukunya sendiri, C. Bersikap ramah dan mengajaknya belajar bersama, D. Mengajak belajar bersama dan melarang berbicara karena tidak mengerti bahasanya. Nah, ini bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda suku ya? Jawabannya ya ini, tentunya meskipun berbeda suku kita harus bersikap ramah dan mengajaknya belajar bersama. Jadi jangan membeda-bedakan suku ya, atau membeda-bedakan asal kita ya masing-masing. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Manfaat adanya keragaman karakteristik individu di sekolah adalah A. Menumbuhkan sikap toleransi, B. Menumbuhkan sikap permusuhan, C. Menumbuhkan sikap egois, D. Menumbuhkan sikap sombong. Nah, ini jawabannya tentunya menumbuhkan sikap toleransi ya. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, bahkan sampai tolong-menolong ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan miniatur keberagaman karakteristik daerah di Indonesia adalah, miniatur itu bentuk kecilnya ya. A. Pantai Pangandaran, B. Taman Ismail Marzuki, C. Taman Mini Indonesia Indah, D. Candi Borobudur. Nah, ini simbol pariwisata yang menunjukkan miniatur keberagaman. Nah, ini
Jawabannya adalah ini, Taman Mini Indonesia Indah. Di sana ada berbagai macam bentuk ragaman yang dibuktikan dalam bentuk kecilnya, jadi sehingga dapat dilihat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini adalah manfaat adanya keragaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat, yaitu A. sebagai ikon pariwisata, B. menumbuhkan sikap individualistis, C. menumbuhkan sikap intoleran, D. alat pemisah bangsa. Jadi sikap intoleran ini lawan dari toleran ya. Jadi tidak toleransi. Baik, jawabannya ini adalah A ya, sebagai ikon pariwisata. Kita lanjut ke soal nomor 8. Maaf, sebentar. Nah, ini nomor 8 ya. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah A. menghapuskan semua perbedaan, B. memandang rendah suku dan budaya lain, C. menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik, D. menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, ini jawabannya tentu ini ya, kita harus menerima perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa ya. Jangan malah ini dihapuskan perbedaan itu, jangan, dijaga. Bahkan sebagai modal supaya kita untuk bisa bersatu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Cara menghargai adanya keragaman agama adalah A. mengajak ibadah sesuai dengan agama yang kita anut, B. mengikuti ibadah agama orang lain, C. mengotori tempat ibadah agama orang lain, D. tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. Nah, cara menghargai keragaman agama, nah ini jawabannya. Jangan sampai gaduh, bahkan mengganggu ya. Ketika teman kita yang berbeda agama sedang beribadah, atau teman yang seagama pun jangan ya. Jangan sampai gaduh, jangan sampai mengganggu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Jika temanmu yang berbeda suku berbicara menggunakan bahasanya, sikapmu sebaiknya A. menertawakannya, B. mengejeknya, C. menghormatinya, D. menjauhinya. Ya, tentunya ini harus dihormati ya, karena mereka juga punya bahasa sendiri, punya adat sendiri ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Di bawah ini arti dari cerita fiksi. Nah, ini ya, cerita fiksi ini muatan pelajaran bahasa Indonesia ini. A. cerita hayalan pengarang. Nah, ini salah nih, maaf. Ini seharusnya yang ini B ya. Yang ini B. Di bawah ini arti dari cerita fiksi, yaitu A. cerita hayalan pengarang, B. cerita pendek pengarang, C. cerita perjuangan pengarang, D. cerita harian pengarang. Nah, ini cerita fiksi itu adalah cerita hayalan pengarang ya, hayalan. Jadi bukan cerita yang sebenarnya, karena hasil dari hayalan si pengarang itu. Nah, ini di bawah ini adalah jenis cerita fiksi, yaitu jadi cerita hayalan ya. A. novel dan laporan, B. novel dan cerita rakyat, C. cerita rakyat dan laporan, D. cerpen dan laporan. Nah, ini jawabannya ini novel dan cerita rakyat. Kalau laporan itu berdasarkan peristiwa yang sebenarnya ya. Ini laporan, ini laporan. Nah, kalau novel ini benar tapi laporannya salah. Cerpen juga bisa tapi laporan. Cerita rakyat ini ada laporannya. Jadi yang betul ini novel dan cerita rakyat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Cerita rakyat pelakunya berupa binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Disebut A. legenda, B. fable, C. mite, D. sage. Nah, ini yang semua pelakunya binatang. Nah, ini jawabannya adalah fable ya. Jadi cerita rakyat itu banyak, ada legenda, ada mite, ada sage, ada fable dan yang lainnya. Nah, ini silahkan komen di bawahnya arti dari mite, sage, legenda. Ini komen di bawah berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Sekarang nomor 14, cerita jenaka adalah A. cerita yang tentang asal-usul terjadinya suatu tempat, B. cerita yang sifatnya mistis dan sakral, C. cerita tentang sesuatu yang lucu, D. cerita yang mengandung unsur sejarah. Nah, ini cerita jenaka ya, dari namanya juga jenaka, ini berarti ini
Ini jawabannya, C ya, cerita lucu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Individu sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita disebut A. Tokoh, B. Latar, C. Alur, D. Amanat. Nah ini sebagai pelaku dalam cerita ya, ini jawabannya adalah tokoh. Nah kalau latar, alur, amanat itu apa? Silahkan komen di bawah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Jenis tokoh cerita yang sifatnya jahat dan sering membuat hal-hal yang tidak baik disebut, nah ini, A. Tokoh pembantu, B. Protagonis, C. Tokoh utama, D. Antagonis. Nah, tokoh cerita yang jahat ini disebut antagonis ya. Nah ini jawabannya D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, untuk nomor 17 sampai 19 harus membaca dulu teks yang ini ya. Judulnya Asal Mula Bukit Catu. Nah, silakan saya kasih kesempatan untuk membaca dulu ceritanya. Baik, kita dilanjutkan ya, silakan dibaca, dipahami isinya. Nah, baik, saya kira cukup ya. Ini kalau sudah paham, baik, kita lanjut ke soalnya. Ini nomor 17. Tokoh dalam cerita tersebut adalah A. Suami, istri, dan satu nasi, B. Suami, istri, dan penduduk desa, C. Suami, istri, dan bukit satu, D. Suami, penduduk desa, dan bukit satu. Nah ini yang termasuk tokoh itu kan pelaku dalam cerita, makhluk hidup ya. Nah ini jawabannya ini ya, suami, istri, dan penduduk desa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah, nah ini suami ya, tokohnya suami. Baik, lanjut nomor 19. Istri dalam cerita tersebut termasuk jenis tokoh, nah ya, jahat, B. Protagonis, C. Utama, D. Antagonis. Nah ini sifatnya protagonis, baik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Amanat dari cerita tersebut adalah A. Kita harus membuat beberapa catu nasi agar menjadi bukit, B. Kita harus mengundang penduduk desa agar bisa membuat catu nasi, C. Kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan, D. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan membuat beberapa catu nasi. Nah ini awas kejebak ya. Ini jawabannya hampir sama. Jadi amanat itu setelah membaca cerita tersebut, apa informasi atau yang bisa disampaikan dari cerita tersebut sehingga kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik dari cerita tersebut. Nah, ini jawabannya ini ya, kita harus bersyukur ya. Nah, jawaban yang paling tepatnya ini C ya. Baik, kita lanjut ke bagian B atau bagian 2 ya, menjawab isian singkat. Ini salah satu contoh sikap toleransi dalam menghadapi keragaman karakteristik individu adalah, nah, contohnya apa ya, tolong menolong ya, tolong menolong, atau bisa jawabannya saling menghormati ya, saling menghargai. Nah, baik, dua contoh jenis karakteristik individu masyarakat Indonesia yaitu ya misalnya keragaman fisik
ya. Ini keragaman juga kan, beda-beda fisiknya orang Indonesia itu berdasarkan daerah asalnya. Kemudian keragaman, misalkan tadi ada contohnya kegemaran di soal yang tadi ya. Nah, ini kegemaran. Atau boleh dengan keragaman sifat gitu kan, setiap orang juga berbeda sifatnya. Nah, boleh, ini salah satu contoh jawabannya dua, yaitu fisik dan kegemaran. Baik, kita lanjut ke soal nomor 23. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga disebut masyarakat. Nah, masyarakat yang berbeda itu adalah masyarakat yang majemuk. Nah, artinya, jadi majemuk itu berbagai macam perbedaan bersatu di sana gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Ciri yang melekat pada diri individu ini disebut apa? Ya, sudah. Jawabannya itu karakteristik individu. Ini juga ada karakternya yang melekat pada diri individu, itu karakteristik individu jawabannya ini. Baik, kita lanjut ke nomor 25. Ciri badan dan tinggi badan dan berat badan merupakan salah satu contoh jenis keragaman. Nah, ini tinggi badan, berat badan itu ya, rambut. Nah, itu keragaman fisik ya. Atau yang lain ada yang bisa memberikan contoh keragaman fisik, silakan komen di bawah. Nah, ini asal mula Bukit Catu termasuk jenis cerita rakyat. Nah, ini asal muasal terjadinya suatu tempat itu disebut legenda ya. Jawabannya legenda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Salah satu contoh cerita rakyat yang berasal dari Papua. Nah, ini pernah dipelajari ya, pasti ada yang pernah membaca di buku paketnya. Ini salah satunya adalah Cadara atau asal usul burung cendrawasih ya, burung asli Papua. Baik, kita lanjut ke soal nomor 28. Nah, ini dari 28 sampai dengan 30 biasa tugasnya kita harus membaca dulu teks cerita di bawah ini ya. Nah, ini silakan dibaca dulu. Nah, baik, saya kira cukup. Saya kira sudah terbaca semua dan paham isinya ya. Baik, mari kita lihat pertanyaannya. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah, nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh baik ya. Nah, dalam hal ini tokoh baik itu adalah si bapaknya ya. Bapaknya Manik Angkeran. Bapaknya Manik Angkeran. Nah, ini terus ada lagi. Nah, ini naga Besuki. Nah, ini yang membantu ya, yang membantu atau memberikan bantuan kepada bapaknya Manik Angkeran. Bapaknya Manik Angkeran itu Sidi Mantra ya. Sidi Mantra. Ini jawabannya juga boleh di sini, langsung Sidi Mantra di sini. Boleh juga, bisa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 29. Tokoh antagonis dalam cerita tersebut. Nah, tokoh jeleknya siapa? Nah, iya. Ini Manik Angkeran ya. Tokoh jeleknya adalah Manik Angkeran. Kenapa sifatnya tokohnya antagonis atau jelek? Ya, itu suka menghambur-hamburkan harta ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 30. Tokoh pembantu dalam cerita tersebut. Nah, ini bisa ada dua atau boleh satu ya.
Jawabannya adalah misalkan Naga Besuki. Nah, ini. Naga Besuki ini tokoh pembantu, jadi yang sedikit perannya dalam cerita, yang jarang dibicarakan dalam cerita, itu disebut tokoh pembantu. Baik, untuk soal part tema 8 ya, bagian ke-1 cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lancar mengerjakan soal partnya nanti, terutama tema 8 muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe, klik tanda loncengnya, tanda like-nya, dan silakan share dengan teman-teman kalian dengan cara membagikan link ini, video ini di akun medsos kalian ya. Baik, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.